Menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh kudus, 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 biar
Shalom, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau kembali pada saat ini, kita masih dapat bertemu kembali. Saya masih dapat menjumpai Bapak Ibu sekalian pada saat ini melalui program acara yang sangat kita sayangi, yang merupakan suatu program acara kesayangan kita, yaitu Shabbat Shalom, di channel kita yang kita sayangi juga, yaitu channel The Warriors. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau saya katakan pada saat ini, kalau saya katakan bahwa hidup ini bisa kita ibaratkan seperti sebuah perjalanan yang panjang, yang mana perjalanan tersebut tidak bisa kita prediksi apakah akan seterusnya lancar, ataukah akan kadang ada macet, kadang tersendat, ataukah perjalanan itu akan lurus saja, atau berliku-liku, atau berbelok-belok, atau bahkan kadang menanjak. Ada pasang surut sepanjang perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu. Itulah sebuah perjalanan yang kita namakan, kalau kita sepakat kita namakan ini, sebuah perjalanan kehidupan, saudara-saudari yang terkasih. Banyak dari kita, dan saya percaya semua kita, yang menyaksikan program acara ini, mempercayai kemampuan Tuhan. Mempercayai kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan. Ketika sesuatu berjalan tanpa masalah, ketika perjalanan kehidupan kita tanpa masalah, itu bisa terasa mudah untuk menyatakan Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, sanggup mampu melakukan segala perkara. Ketika hidup kita berjalan dengan lancar selama 1 tahun, pekerjaan atau bisnis kita semuanya on the right track, luar biasa lancarnya, hubungan pertemanan kita atau hubungan dengan keluarga terdekat kita berjalan dengan bagus, baik, saudara-saudariku yang terkasih, keuangan, kesehatan kita bagus, sehat kita semua. Itu sangat mudah untuk mempercayai kemampuan dan kesanggupan Tuhan pada saat perjalanan hidup kita seperti itu. Namun saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan pada saat perjalanan kehidupan kita sedang ada masalah? Bagaimana pada saat kehidupan kita berubah menjadi sulit? Ada sakit penyakit, bisnis yang tidak lancar, pekerjaan yang hilang, hubungan antar anggota rumah tangga yang berantakan, keuangan kita berantakan. Akan menjadi beda kita mempercayai kemampuan Tuhan di saat hal-hal tersebut terjadi, saudara-saudari yang terkasih. Tetapi pada kesempatan ini, saya mengajak kita, saya mengundang kita, saya meminta kita untuk tetap memilih mempercayai Tuhan pada saat hal-hal dalam perjalanan kehidupan kita itu terjadi. Tetaplah memilih untuk mempercayai Tuhan. Tuhan mampu dalam segala hal, dalam segala kondisi kehidupan kita. Tuhan dapat kita jadikan landasan, Tuhan dapat kita jadikan suatu dasar yang kokoh ketika segala sesuatu dalam hal perjalanan kehidupan kita ini terasa sulit, tidak pasti, atau tidak stabil, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, judul sharing firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat hari ini berjudul Tuhan yang mampu. Di mana nats Alkitab yang saya ambil itu tercatat di dalam Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-17. Yeremia pasal 32 ayat yang ke-17. Mari kita membaca nats firman Tuhan kita pada saat ini. Yeremia 32 ayat 17 berbunyi demikian. Ah, Tuhan Allah, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita baca tadi adalah sebuah ayat yang diambil dari kitab yang berada di perjanjian lama, yaitu kitab Yeremia. Di mana kita ketahui bahwa kitab ini ditulis oleh seorang
nabi Tuhan, pribadi yang dipilih Tuhan, yang bernama Yeremia. Seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan bagi umat Israel. Dalam kitab ini terdapat pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan melalui Nabi Yeremia bagi umat Israel, bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Baginya tak ada yang mustahil. Dan pesan yang disampaikan Tuhan pada umat Israel saat itu, disampaikannya juga bagi kita yang menyaksikan program ini, bahwasanya bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Tuhan sanggup, Dia sanggup, Dia mampu melakukan segala sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KKBI, kata mampu itu memiliki arti kuasa, atau bisa diterjemahkan juga sebagai, atau bisa diartikan juga bisa atau sanggup melakukan sesuatu. Arti lain dari mampu adalah dapat. Nah, kata mampu ini mengacu pada kekuatan yang dimiliki pada suatu pribadi, berdasarkan kemampuan atau berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang melekat pada pribadi itu. Jadi mampu itu, kata mampu itu mengacu pada pribadi yang memiliki sumber daya atau kemampuan yang melekat. Nah, kata mampu juga ini menggambarkan apa yang memiliki kekuatan atau sarana atau sumber daya yang cukup yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, itulah kata mampu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau dilihat dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka jika kata mampu itu kita lekatkan pada suatu pribadi, maka pribadi itu harus memiliki sebuah kekuatan, sebuah kemampuan, sebuah keterampilan untuk mencapai tujuan. Maka pribadi itu harus memiliki sarana, sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan, banyak sekali kata mampu tercatat di dalam firman Tuhan. Bahkan ungkapan Tuhan mampu atau Ia mampu itu muncul banyak kali di dalam Alkitab. Namun di kesempatan ini, saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin menyampaikan 4 hal, 4 kemampuan atau 4 kesanggupan Allah yang saya percaya dapat membuat kita tenang dalam menjalani kehidupan atau di tengah situasi yang tidak mengenakan terjadi. Saya menyampaikan 4 hal ini bukan berarti Tuhan cuma mampu melakukan 4 hal ini. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Namun saya ingin menyampaikan 4 hal ini. Dan saya percaya dengan menyampaikan 4 hal ini pun kita bisa menghadapi hari lepas hari kita di depan yang mungkin pada saat itu kita menghadapi masalah, hal-hal atau saat-saat yang tidak mengenakan. Nah, apa saja 4 hal yang mampu diperbuat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih? Apa saja 4 hal yang sanggup Tuhan lakukan, saudara-saudari yang terkasih dalam kehidupan ini? Hal yang pertama yang mampu dibuat Tuhan adalah Tuhan itu mampu menyelamatkan. Hal pertama yang mampu dibuat Tuhan itu mampu menyelamatkan. Ini tercatat dalam firman Tuhan di Ibrani 7 ayatnya yang ke-25. Kita baca Ibrani 7 ayatnya yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dari satu ayat yang kita baca tadi di Ibrani 7 ayat 25. Kita bisa ambil, kita bisa lihat bahwasannya ada suatu kepastian, ada suatu bukti kuat bagi kita
orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu bisa datang kepada Tuhan. Atau dalam kehidupan ini, dari ayat yang kita baca tadi, itu bisa menjadikan landasan kita, bukti kuat kita, bahwasanya ada kepastian pada saat hidup kita di depan, ada saat Tuhan menyelamatkan kita, menyelamatkan hidup kita, saudara-saudari yang terkasih. Keselamatan kita bukanlah tergantung atau bergantung pada seringnya kita beribadah yang kita lakukan, atau perbuatan baik yang kita lakukan, saudara-saudariku yang terkasih. Bukan itu, keselamatan kita bukanlah bergantung akan itu. Melainkan keselamatan kita, hidup kekal kita, keselamatan tubuh, jiwa, roh kita, hidup kita ini bergantung, melainkan iman kita kepada Yesus Kristus yang tersalib. Tuhan mampu menyelamatkan siapa saja yang mau percaya pada pekerjaan Tuhan yang telah diselesaikannya di kayu salib. Tuhan Yesus Kristus mampu, saudara-saudariku, mampu menyelamatkan setiap pribadi yang paling tidak mungkin di antara manusia. Hidup di dunia ini ada batasnya, Bapak Ibu. Namun kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup kita ini. Namun satu hal yang saya percaya kita tahu, hidup kita ini, kita hidup bukan saja pada saat kita di bumi ini. Pada saat kita mati pun, kita menghadapi hidup yang selanjutnya, hidup yang kekal. Namun kehidupan kekal nanti yang kita jalani, itu yang menentukan adalah saat kita hidup di bumi ini. Apakah kita akan hidup di dalam kekekalannya di sorga, atau apakah kita akan kekal di neraka, saudara-saudari yang terkasih. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan satu hal, kemampuan Tuhan. Dia mampu menyelamatkan saudara-saudariku yang terkasih. Ada dua kehidupan, hidup di bumi ini dan hidup juga di kekekalan nanti. Namun yang menentukan hidup kita di kekekalan nanti di mana dan bagaimana, itu menentukannya adalah pada saat kita di bumi ini. Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau tidak? Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya mampu menyelamatkan secara sempurna, tapi Dia juga mampu menyelamatkan pribadi yang tidak mungkin diselamatkan menjadi diselamatkan. Saya ambil kisah untuk hal ini adalah seorang penjahat. Pada saat Tuhan Yesus Kristus disalibkan, salah satu penjahat itu, saudara-saudariku yang terkasih, penjahat tersebut diselamatkan. Karena sebelum penjahat ini menutup usianya mati, penjahat ini mengambil tindakan yang tepat untuk keselamatan hidupnya, yaitu dia mengakui Yesus Kristus sebagai Raja, dan dia mengakui kesalahannya juga. Sehingga pada saat itu, kalau kita membaca kisah ini, Tuhan bilang bahwasanya dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di Firdaus. Tuhan menyelamatkan pribadi ini, saudara-saudari yang terkasih. Contoh lain itu saya ambil dan bisa kita ambil dari Markus pasal 10, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 27. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Ini adalah sebuah kisah tentang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, yang bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan secara tegas di ayatnya yang ke-27 ini, apabila kita baca, Tuhan Yesus bilang, dan pasti Tuhan Yesus menyatakan bahwa Allah mampu menyelamatkan. Sebab segala sesuatu bagi Allah adalah mungkin. Kita baca di ayatnya yang ke-27. Mari kita baca Markus 10 ayat ke-27. Sambil memandang mereka, Yesus mengatakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Semuanya dapat dilakukan oleh Allah, saudara-saudari yang terkasih. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itu adalah poin yang pertama. Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan. Oleh karenanya lah, pilihlah untuk tetap percaya
pilihlah untuk tetap mempercayainya pada saat kehidupan kita berjalan tidak baik, pada saat kehidupan kita berjalan tidak bagus, berjalan kehidupan kita tidak dalam keadaan yang menyenangkan. Tetap pilihlah untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena keselamatan kita itu Tuhan Yesus Kristus mampu berikan bagi hidup kita. Itulah hal yang pertama, Tuhan mampu menyelamatkan. Nah, hal yang kedua, apa yang mampu dibuat Tuhan, yang ingin saya sampaikan pada saat hari ini, yaitu Tuhan mampu untuk menolong. Hal yang mampu yang kedua yaitu Tuhan mampu untuk menolong saudara-saudariku yang terkasih. Ini bisa kita lihat di dalam Ibrani 2, ayatnya yang ke-18. Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18. Mari kita membaca bersama-sama. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Poin yang kedua, Tuhan mampu menolong saudara-saudariku yang terkasih. Seperti yang saya sampaikan di pembukaan, di prolog khotbah saya saat ini. Kalau kita ibaratkan hidup ini sebagai sebuah perjalanan, saudara-saudariku yang terkasih. Dan apabila kita mengingat ulang lagi kejadian-kejadian masa lalu, pasti ada masa-masa dalam kehidupan kita di mana kita mengalami masalah-masalah, pencobaan-pencobaan yang rumit, yang sulit dalam kehidupan kita. Ujian-ujian masa lalu pasti terjadi. Hal-hal yang tidak mengenakan, kita memflashback kehidupan kita. Pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan itu terjadi, saudara-saudariku yang terjadi. Nah, dan hal-hal yang tidak mengenakan itu juga kemungkinan di depan pun hal itu bisa terjadi, saudara-saudariku yang terkasih. Kemungkinan di depan hidup kita pun, saya bukan mengimani atau mengamini hidup kita akan terjadi seperti itu. Namun bisa saja terjadi. Hidup kita bisa mengalami hal-hal sulit di depan. Namun pada saat kita tahu bahwa Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang mampu menolong, maka apabila di depan nanti ada permasalahan, saya percaya kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan pernah kecewa pada Tuhan pada saat kejadian itu, pada saat momen itu terjadi dalam kehidupan kita di depan. Kita tetap percaya, kita tetap beriman padanya. Dalam situasi itu, kita tetapkan hati kita untuk tetap menyenangkan hatinya Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi saya pencobaan itu terjadi, masalah itu terjadi bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, masalah atau pencobaan terjadi itu karena buah dari kesalahan yang kita lakukan. Contoh, misalnya kesehatan kita. Kita sakit karena kita tidak menjaga kesehatan kita dengan baik. Itu adalah masalah atau buah yang terjadi karena kesalahan kita. Atau kita berbuat dosa. Itu adalah sesuatu hal yang harus kita terima karena kesalahan kita. Itu hal yang pertama. Masalah bisa terjadi karena kesalahan kita. Atau hal yang kedua, masalah atau pencobaan bisa terjadi karena Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi, saudara-saudariku. Poin yang kedua ini, masalah terjadi karena Tuhan mengizinkan itu, bisa kita ambil contoh beberapa tahun yang lalu ketika pandemi COVID terjadi, saudara-saudariku. Siapa yang tahu kalau akan terjadi pandemi COVID? Siapa yang bisa menyangka kalau bahwasanya ada virus COVID yang meluluh lantakkan semua roda kehidupan. Banyak orang kehilangan orang-orang yang dicintainya. Banyak orang yang mengalami masalah dalam perekonomian, dalam bisnisnya. Karena pada saat itu mungkin perusahaannya tutup karena kekurangan order. Sehingga kepala rumah tangga atau orang tua mereka tidak lagi bekerja. Income mereka tidak ada lagi. Itu adalah masalah yang bisa terjadi yang tanpa kita inginkan. Tapi Tuhan izinkan terjadi, saudara-saudariku yang terkasih. Namun bagaimanapun masalah itu terjadi, apakah karena kesalahan kita atau karena Tuhan izinkan terjadi, pada saat kita percaya Tuhan mampu menolong, saudara-saudariku yang terkasih, maka kita
akan tetap menyenangkan hati. Di tengah pencobaan, di tengah masalah tersebut terjadi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita lihat di firman Tuhan tadi di Ibrani pasalnya yang kedua tadi, saudara-saudariku, ayat yang ke-18, dan kita lihat kata pencobaan di sini. Apabila kita lihat bahasa aslinya itu adalah boaiteo. Ini dapat diartikan sebagai datang menolong, datang bawa bantuan. Jadi Tuhan menolong itu, saudara-saudariku yang terkasih, itu Tuhan datang, Tuhan bawa bantuan. Jadi pribadi Allah yang kita punya, pribadi Tuhan yang kita punya adalah pribadi yang pada saat kita berada dalam masalah, dia pribadi yang aktif. Dia membuktikan cinta kasih-Nya. Dia membuktikan sayangnya kepada kita. Dengan dia datang menolong. Dengan dia datang membawa bantuan apa yang kita perlukan pada saat permasalahan kita terjadi. Pada saat kita dalam kesakitan, masalah dalam kesehatan. Dia Tuhan kita yang mampu menolong. Dia datang dengan membawa kesembuhan, dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan kuasa yang dia miliki. Dia datang dengan membawa kesembuhan. Apabila kita berada dalam permasalahan ekonomi, Tuhan itu datang menolong. Tuhan itu datang dengan membawa bantuan yang ada, yang dia mampu lakukan untuk permasalahan ekonomi yang sedang kita hadapi. Dan saya percaya Tuhan membuat kita mampu melakukan sesuatu sehingga perekonomian kita yang tadinya buruk menjadi baik karena Tuhan datang. Apabila dalam masalah hubungan keluarga terjadi permasalahan dan kita minta Tuhan, kita tahu Tuhan mampu menolong kita. Pada saat kita datang kepadanya, maka Tuhan datang menolong, Tuhan datang membawa bantuan sehingga hubungan yang berantakan itu Tuhan mampu pulihkan. Itulah saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari pemaparan yang saya sampaikan untuk poin yang kedua ini. Ketika kita dalam masalah, Tuhan yang menolong kita. Dia datang menolong. Dia datang dengan membawa bantuan untuk menolong kita. Ketika kita dalam permasalahan kesehatan yang saya sampaikan, dia Tuhan datang dengan membawa kesembuhan. Dengan kemampuan yang ada, dia Tuhan yang Maha Kuasa, dia Tuhan yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia datang dengan membawa kuasa kesembuhannya itu untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Ada amin, saudaraku? Ketika engkau dalam permasalahan perekonomian, dia Tuhan, dia datang dengan kemampuannya, dengan kuasanya untuk memberikan berkat bagimu. Sehingga memulihkan perekonomian engkau dan keluargamu. Ada amin, saudaraku? Nah, contoh dari poin yang kedua ini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah bisa kita lihat di dalam Matius 8 ayat yang ke-23 sampai dengan 27. Matius pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai dengan 27. Nah, apabila kita baca kisah ini, saya percaya kita pernah atau pasti pernah baca dan tahu kisah ini, yaitu kisah mengenai Tuhan Yesus Kristus yang berjalan bersama dengan para murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea, memakai perahu, saudara-saudariku yang terkasih, di mana di tengah perjalanan perahu mereka dihantam taufan, sehingga membuat saking besarnya taufan tersebut, air masuk ke dalam perahu dan membuat mereka hampir tenggelam. Dan pada saat itu, pada saat di tengah-tengah kepanikan karena situasi tersebut, murid-murid Tuhan Yesus Kristus datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menolong mereka, untuk mengatasi, untuk menyelesaikan kepanikan mereka. Dan pada saat itu juga Tuhan melakukan pertolongan. Tuhan melakukan pertolongan kepada mereka. Kuasa yang dia miliki, sehingga dia menghardik angin taufan dan danau itu. Sehingga danau itu kembali menjadi tenang, saudara-saudari. Itulah Tuhan yang kita miliki. Tuhan yang mampu menolong kita dalam pencobaan. Jadikan dia, jadikan Tuhan penolong
kita dalam kehidupan kita. Datanglah padanya. Nah, hal yang ketiga yang mampu dibuat Tuhan, yang ingin saya sampaikan pada saat ini, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang mampu menyediakan segala kebutuhan kita. Poin ketiga, Tuhan yang mampu menyediakan segala kebutuhan kita. Ini tercatat dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. 2 Korintus 9 ayatnya ke-8. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Garis bawahi kata berkecukupan, di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita lihat bahasa aslinya berkecukupan itu adalah autarkeia. Autarkeia. Autarkeia ini bahasa Indonesia berkecukupan atau bisa juga diartikan sebagai, didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan yang sempurna. Suatu kondisi kehidupan yang sempurna di mana tidak ada bantuan atau tidak ada dukungan yang dibutuhkan. Atau suatu momen atau suatu saat swasembada, surplus, berkecukupan, tidak ada bantuan dan dukungan yang dibutuhkan pada saat ini. Ini berbicara, konteks ini, ayat ini berbicara mengenai perihal keuangan atau perihal finansial. Nah, dari ayat ini kita mampu menyatakan, kita bisa menyatakan bahwasanya Tuhan mampu memberkati keuangan kita. Sehingga ketika kita dilimpahkan Tuhan dengan kemampuan, kecukupan keuangan itu, dengan kelimpahan yang ada pada kita, kita juga bisa berlimpah dalam pekerjaan baik. Dengan kata lain, bukan hanya melimpahkan bagi diri kita sendiri, tapi kelimpahan yang kita terima dari Tuhan itu, kita juga bisa limpahkan bagi orang lain, memberikan kepada orang yang memerlukan. Dan inilah merupakan suatu hal tuh Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Pada saat kita berkecukupan, maka salurkanlah, limpahkan itu juga kepada orang lain. Sehingga kita akan terus menerima berkat-berkat Tuhan. Karena berkat itu tidak akan berhenti mengalir pada saat kita menyalurkannya juga bagi orang yang membutuhkan. Saya ambil ilustrasinya seperti pada saat kita akan mengisi toren di rumah kita, saudara-saudari yang terkasih. Apabila toren itu kosong, saya percaya kita akan menyalakan mesin air kita, sehingga lambat laun air akan terisi di toren itu. Nah, ketika toren itu penuh, maka kita sebagai pemilik rumah akan mematikan mesin air itu. Karena toren penuh, karena tidak ada keran yang kita buka untuk mengalirkan air. Sehingga ketika tidak ada air yang disalurkan dan air di dalam penampungan atau dalam toren itu penuh, maka kita akan matikan mesin. Demikian juga dengan Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih. Pada saat kita diberikan kelimpahan, tapi kita tidak membuka keran kehidupan kita untuk menyalurkan berkat yang Tuhan berikan bagi kita, pada saat itu juga Tuhan akan mematikan mesin air kita, mesin berkat kita, sehingga tidak akan ada lagi berkat yang mengalir bagi toren kehidupan kita untuk bisa kita salurkan bagi orang yang membutuhkan. Jika kita ingin terus diberkati, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan yang mampu menyediakan segala kebutuhan kita, maka teruslah mengalirkan berkat yang kita terima. Teruslah mengalirkan berkat yang kita terima dari Tuhan. Karena kalau tidak disalurkan, maka sang pemilik berkat itu akan mematikan berkat itu, menghentikan berkat itu. Itulah poin yang ketiga. Tuhan mampu menyediakan semua kebutuhan kita. Nah, poin yang keempat, poin yang terakhir di sharing firman Tuhan saya saat ini, khotbah saya saat ini adalah poin yang keempat yang mampu Tuhan lakukan adalah Tuhan mampu mengantarkan kita melewati masalah. Tuhan mampu mengantarkan kita melewati masalah.
Ini kita bisa ambil kisahnya di dalam Daniel 3 ayatnya yang ke-17, Bapak Ibu. Daniel 3 ayatnya yang ke-17. Di sini dibilang, di sini firman Tuhan ini tercatat, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Saya percaya kalau saya tanyakan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian saat ini mengenai kisah apa? Saya pasti banyak di antara kita yang akan langsung bilang, ini mengenai kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dapur api yang menyala-nyala. Ya, benar. Memang itu adalah kisah mengenai 3 anak muda Ibrani yang menyatakan keyakinannya, yang menyatakan kepercayaannya akan kemampuan Allah yang mereka miliki, akan membebaskan mereka, akan mengantarkan mereka keluar dari dapur perapian itu, melewati bahaya yang ada di depan mereka. Dan ketika mereka menyatakan iman mereka, kepercayaan mereka itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan membuktikannya. Dan mereka, ketiga anak muda ini, Sadrak, Mesak, Abednego, dapat melewati masalah itu, dapat melewati perapian, dapur api yang menyala-nyala itu, sehingga mereka tidak terbakar oleh api. Tuhan mampu melepaskan mereka dari dalam bahaya. Dan Tuhan juga mampu melepaskan kita dari dalam bahaya kehidupan yang apabila kita jalani ke depan. Itu adalah poin yang keempat, saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan mampu melepaskan kita dalam bahaya. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, inilah akhir sharing firman Tuhan yang saya sampaikan. 4 poin kemampuan Tuhan yang saya sampaikan saat ini, yaitu Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang mampu menolong. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang mampu menyediakan kebutuhan kita. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang mampu mengantarkan kita melewati masalah. Saya percaya ketika kita yakin akan keempat kemampuan ini, maka kita tidak akan takut lagi, kita tidak akan khawatir lagi dalam menjalani kehidupan. Bila ada masalah-masalah kehidupan kita di depan nanti, kita percaya kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan saat ini saya sampaikan hanya 4 hal. Namun di atas itu semua, Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan untuk menutup firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita menyanyikan pujian Dia Sanggup di bagian refrennya saja. Mari bersama-sama. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Demikianlah sharing firman Tuhan kita saat ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.